Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, pada kesempatan kali ini Pak Azhar menyampaikan materi kemuhnya melalui online tetapi tidak langsung secara bertatap muka. Alias anak-anak melihat video yang sudah Pak Azhar buat tidak langsung tatap muka secara Zoom atau Google Meet. Dikarenakan saat ini Pak Azhar sedang bepergian, jadi tidak bisa mengajar secara langsung, jadi mengajarnya melalui video. Anak-anak, kita minggu kemarin sudah mengerjakan ulangan harian bersama-sama bab 1. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemuhammadiyahan. Disiapkan buku paket kemuhammadiyahannya. Kita nanti belajar dengan mendengar apa yang Pak Azhar jelaskan sambil melihat buku paket yang anak-anak punya sendiri. Oke ya. Nanti bisa melihat sambil mendengarkan apa yang Pak Azhar jelaskan. Oke, kita minggu ini, pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 3 dengan judul kehidupan warga Muhammadiyah. Apa tuh warga Muhammadiyah itu, Pak? Karena anak-anak sekolahnya di Muhammadiyah, di sekolah SD Muhammadiyah, pastinya insya Allah di rumah pun orang tua kalian juga seorang warga atau anggota warga Muhammadiyah. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga ada kebiasaan-kebiasaan sendiri sebagai warga Muhammadiyah. Di sini ada dua kebiasaan yang akan kita bahas atau kita pelajari. Yang pertama itu yaitu tentang kehidupan warga Muhammadiyah, yaitu masalah kebersihan. Dan yang kedua tentang masalah bangun pagi. Akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama dulu, anak-anak buka halaman 12 buku paket bab 3. Karena kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang adab ketika di mana? Di rumah, di sekolah maupun berteman. Sekarang kita lanjut lagi, ini termasuk akhlakul karimah atau akhlak yang baik, yaitu menjaga kebersihan. Ngopo toh awake dhewe iki kudu resik, Pak? Ngopo wong Islam, bukan hanya orang Islam, semua orang yang hidup itu seharusnya menerapkan kebersihan. Karena kebersihan itu apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Jadi lek wong Islam, karena kita orang Islam ya, Pak Azhar bicaranya orang Islam ya. Orang Islam kalau sudah bersih, mentaati kebersihan dari hal di lingkungan rumah atau pribadi kita sendiri, berarti kita sama saja sudah apa? Sudah beriman. Apa tadi? Karena di sini dijelaskan kebersihan sebagian dari iman. Dadi lek awake resik, lingkungannya omahe resik, itu sudah mengamalkan sama seperti iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan juga diibaratkan apa? Pangkal kesehatan. Dadi lek wonge resik, insya Allah sehat. Tapi ada kok, Pak, itu teman saya, dia itu sudah bersih rumahnya, barang-barangnya sudah bersih, menjaga diri selalu bersih, tapi kok tetap sakit ya, Pak ya. Itu beda lagi ya. Kalau Allah menghendaki kita sakit atau kita sedang diuji, berarti kita harus menerimanya. Meskipun dengan cara kita sudah apa? Membersihkan lingkungan kita, membersihkan sekitar tempat kita. Tetapi kalau Allah tetap menghendaki kita sakit, jadi kita tetap akan sakit. Karena apabila kita terkena sakit itu bisa diibaratkan apa ya? Dosa kita, dosa-dosa kecil kita itu diampuni oleh Allah. Asal kita selama sakit itu selalu berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan itu penting sekali untuk kehidupan kita.
Nah, anak-anak bisa merasakannya sendiri ya. Apabila kamar mandi kalian di rumah sebagai contoh tidak dibersihkan selama 2 minggu, nah apa yang anak-anak rasakan? Kira-kira, bukan kira-kira, pastinya akan tercium bau tidak sedap atau tidak mengenakan, mambune pesing Pak. Nah, terus nanti ada kecoaknya, nah nanti airnya keruh, ada jentik-jentiknya. Nah maka dari itu, dengan membersihkan, contohnya tadi apa? Membersihkan kamar mandi secara teratur, membersihkan rumah secara teratur, membersihkan diri kita secara teratur, kita akan mengurangi resiko terkena penyakit. Apalagi kita sedang dalam pandemi, dalam kondisi pandemi COVID-19. Anak-anak, keluarga jadi harus sering-sering membersihkan diri maupun lingkungan. Lalu diusahakan hendaknya mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi bangun tidur atau nanti sore setelah selesai main. Pakaian juga hendaknya dalam kondisi bersih. Jadi kalau pakaian itu tidak hanya bersih ya, kita sebagai orang Islam, selain tempat kita bersih, selain pakaian kita bersih, tetapi juga apa? Suci. Golek resik iya, pakaian resik iya, terus panggon sholat iya wis resik, rumah wis resik. Nah, tapi apa lek ora suci, ono najis, dipakai beribadah, bajunya terkenanya najis, tidak suci, nanti ibadah kita terutama sholat tidak sah, sholatnya batal. Goro-goro ngopo? Tempat sholat atau pakaian mukena sarung yang kita pakai ada najisnya. Jadi harus suci, tidak hanya bersih. Seperti itu ya anak-anak ya. Pakaian yang kotor atau lingkungan yang kotor akan menyebabkan penyakit. Ini pasti ya. Contoh kecil, ada air yang menggenang di dekat rumah, itu nanti apa jadinya? Itu nanti akan menjadi sarang jentik-jentik yang akan menjadi apa? Nyamuk kuwi nggawa apa? Nggawa penyakit. Naudzubillah min dzalik. Nyamuk meskipun yang biasa tidak menyebabkan demam berdarah itu pun akan mengganggu ya toh. Anak-anak akan tidur, tapi apa? Nyamuknya pada berdatangan, podo ganggu wing itu nanti jadinya apa? Tidurnya tidak nyenyak. Maka dari itu dengan membersihkan rumah, membersihkan lingkungan rumah akan mengurangi penyakit yang datang di sekitar kita. Seperti itu. Samping kebersihan badan, pakaian, lingkungan ini sudah. Lingkungan yang bersih akan indah dipandang, suasana akan terasa nyanyian, dan tempat tinggal kita akan jauh dari penyakit. Nah, lek omahe resik, lek lingkungane resik, mestine disawang, didelok ki nyaman, enak. Seumpama kotor, nah ndelok wae males, amburadul. Mengko gote lek kotor mambune ra enak, keluar bau yang tidak sedap. Beda lagi kalau lingkungan rumah kita bersih, jauh dari sampah-sampahnya kita selalu bersihkan setiap hari, pasti nanti dipandang, kita melihat lingkungan sekitar rumah atau dalam rumah pastinya akan nyaman, pasti penak. Basa Jawane penak lek didelok, ora risih. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sebagai siswa atau siswi pelajar Muhammadiyah, Pak Azhar harapkan juga menjaga kebersihan di lingkungan sekitar maupun badan anak-anak sendiri. Kalau orang tua sedang bersih-bersih, orang tua sedang beres-beres, anak-anak Pak Azhar harapkan ikut membantu. Ora mung ndelok tok ibune lagi nyapu ya wis ibu iso nyapu dhewe kok Pak. Nah, ndak seperti itu. Barangkali ibu masih ada pekerjaan yang lain. Bu, ada pekerjaan apa yang bisa saya bantu? Itu le
dapur ada piring dan gelas yang belum dicuci. Nah, itu salah satu bentuk kita membantu orang tua. Ibu menyapu, anak-anak mencuci piring di dapur. Nah, itu ya. Nah, terus untuk membersihkan lingkungan sekitar, biar tidak hanya rumah kita yang bersih, tetapi tetangga kita juga ikut bersih. Lingkungan sekitar rumah kita atau rumah tetangga kita bersih, jadi diadakan apa biasanya? Kerja bakti, gotong royong ngersii halaman sekitar rumah kita semua. Nah, itu ya. Nah, itu contoh untuk membersihkan diri atau menjaga kebersihan kita selama di sekitar rumah. Lalu lanjut ke halaman yang 13. Nah, ini sudah ganti ya. Ini ganti ke bangun pagi. Ini tadi kebersihan sudah, kita lanjut ke bangun pagi. Apa toh Pak fungsinya bangun pagi? Wong isuk-isuk ki enake mung turu kok Pak adem-adem kok. Nah, tidak seperti itu ya. Apalagi kita seorang muslim, kita di setiap pagi punya kewajiban apa? Bangun pagi dan sholat subuh. Anak-anak, Pak Azhar harapkan bagi yang sholat subuhnya masih terlalu siang, nah silahkan anak-anak saat dibangunkan oleh orang tua langsung bangun terus sholat subuh berjamaah. Nah, fungsinya bangun pagi itu apa toh Pak? Ada enggak kira-kira fungsinya dari bangun pagi? Nah, bangun pagi ini mau marake males ya Pak, enak turu ya. Nah, bangun pagi itu ada fungsinya. Salah satunya apa? Anak-anak bisa mengerjakan kegiatan lebih awal. Jadi seumpama nanti ada jam masuk pelajaran jam 7, anak-anak sudah bangun pagi, jadi nanti anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat subuh. Jam 7 sudah siap apa? Sudah siap menghadap laptop atau menghadap smartphone untuk apa? Mengikuti pelajaran online. Beda lagi dengan anak-anak bangunnya kesiangan. Waduh, tangine jam 6, naudzubillah. Bangun jam 6 atau setengah 7, langsung sholat, belum mandi, belum sarapan, tiba-tiba sudah mau jam 7, waktunya masuk kelas. Nah, nanti anak-anak jadi terburu-buru, saat belajar tidak maksimal. Belajarnya awalnya niate nyantai, bisa mendengarkan dengan seksama, bisa mendengarkan dengan santai, jadi tidak karuan. Goro-goro ngopo? Goro-goro turu tangine kawanan, bangunnya kesiangan, jadi serba terburu-buru. Yang harusnya bisa santai, bisa diatur, tapi gara-gara bangunnya kesiangan jadi terburu-buru. Itu ya. Nah, ini di sini anak-anak bisa lihat di sini ada tulisan Arab apa ini Pak? Ini doa apa ini Pak? Nah, yang ada di buku kalian itu adalah doa saat bangun tidur. Gimana tuh doanya? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, setelah bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoanya ini dalam bentuk apa? Syukur kita masih dibangkitkan dari tidur. Nah, kalau Allah menghendaki kita tidur dan tidak bangun selamanya gimana? Nah, kalau kita setelah bangun tidur dianjurkan untuk berdoa, jadi tujuannya apa? Rasa syukur kita karena Allah masih menghidupkan kita kembali setelah tidur itu tadi. Nah, kalau Allah berkehendak lain, kita tidur selamanya, nah itu beda lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak setelah bangun tidur dibiasakan berdoa. Doanya gimana tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu ya. Di sini juga sudah ada tulisan Latinnya bagi yang belum bisa membaca Arabnya. Yuk dibalik halaman 14.
Nah, terus apa setelah bangun tidur membaca doa, lalu apa? Beranjak pergi merapikan tempat tidur yang kemungkinan berantakan. Setelah itu mandi kalau bisa, atau sholat terlebih dahulu. Lalu sholat terlebih dahulu, setelah sholat baru mandi pagi, biar nanti saat sekolah online sudah mandi, sudah siap, tidak males, tidak ngantuk, soalnya wis apa? Wis adus bar sholat subuh. Nah itu ya. Lalu seumpama anak-anak dalam kondisi normal, tidak sedang kondisi COVID, yang pasti nanti setelah sarapan, setelah mandi pagi, anak-anak bersiap berangkat ke sekolah. Nah kalau saat ini kita bersiapnya apa? Sekolahnya di rumah tetapi menghadap laptop atau smartphone. Nah di sini juga ada doa sebelum makan. Doanya gimana? Anak-anak pasti sudah hafal semua. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, saat sebelum makan kita berdoa agar apa? Agar makanan yang kita makan itu menjadi berkah dan kita dijauhkan dari api neraka. Nah, sekian materi kemuhammadian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan lagi anak-anak kalau tidak salah sudah penilaian tengah semester ya. Nah, nanti silahkan dipersiapkan, belajar yang tekun agar nilai PTS-nya sempurna, tidak remedi. Nah, cukup sekian dari Pak Azhar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.